Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, karunia-Nya yang berlimpah, yang tiada henti, yang kita tidak bisa menghitungnya. Yakni dari nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat fisik yang senantiasa kita gunakan dalam kehidupan kita, serta nikmat keimanan dan Islam yang senantiasa melekat dan terus-menerus kita amalkan dalam perbuatan kita. Yang pada kesempatan ini kita kembali menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, bahwasanya takwa kepada Allah adalah sebuah hal yang mutlak dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi fitnah yang begitu menyebar pada saat ini. Maka kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita semakin kuat menghadapi kondisi akhir zaman yang senantiasa kita hidup dengan fitnah, di antaranya syahwat dan syubhat. Syahwat yakni hawa nafsu, dan syubhat kerancuan yang kadang orang itu dibuat ragu akan Islam. Fitnah apa lagi? Fitnah media, fitnah harta, kekuasaan, dan berbagai ujian yang datang silih berganti kepada kita. Maka ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang di antara kalian yang paling baik amalannya. Itu dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Dan ujian itu pasti datang, dan fitnah itu pasti ada. Bahwa fitnah yang artinya adalah ujian, maka senantiasa menjadi bumbu dalam kehidupan kita selaku kita penghuni dunia.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili al-mudlim." Bersegeralah melakukan amal sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di pagi hari beriman, tapi di sore harinya dia kafir, atau di sore hari dia beriman, tapi di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ia menjual agamanya demi sedikit dari kenikmatan dunia. Riwayat Muslim. Maka hadis ini menggambarkan betapa beratnya, dahsyatnya fitnah akhir zaman. Ikhwatu iman. Kemudian bagaimana kita menjadi muslim yang kuat? Yang pertama, kita harus punya akidah yang kuat. Allah Ta'ala menjelaskan, "Yuthabbitumullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, yakni dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Maka dengan akidah yang kuat ini bisa menjadikan kita tangguh, muslim yang tidak kendor imannya, muslim yang senantiasa ketika jatuh, akan tetapi dia bagaimana bisa kembali lagi dalam akidah yang kuat. Itulah dengan keimanan yang kuat, akidah inilah yang membimbing kita. Yang kedua adalah kuat ibadahnya. Karena itu bagaimana dia senantiasa melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan tak ketinggalan pula yang sunnah. Salat fardunya dia senantiasa kerjakan, dan apalagi ketika laki-laki yang utamanya berjamaah. Dan tak ketinggalan salat sunnahnya, salat rawatib, yakni qabliyah maupun ba'diyah, senantiasa dia lakukan. Sedekah dia lakukan pula, dan kalau mampu dia lakukan juga saum sunnahnya, apalagi mendekati akhir Syawal ini. Dan pula menuntut ilmunya, karena dengan ilmu itu yang senantiasa membuat orang itu teringatkan lagi setelah dia jatuh. Tapi seorang mukmin tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Karenanya bismillah senantiasa kuatkan akidah dan amal. Maka perintah Nabi tadi, badiru bil a'mal, agar bersegera dalam beramal. Karena dengan amal ini akan menguatkan keimanan seorang mukmin, yang kita senantiasa di penjuru sana atau di penjuru sini itu ada godaan-godaan yang besar. Maka senantiasa
kita kuatkan amaliyah kita. Dan jangan sampai kesibukan menghalangi dari ibadah kita. Ketika kita bekerja, kita hanya bekerja mungkin hanya 8 jam lebih. Akan tetapi bagaimana tetap sholat yang utama, tetap lebih dahulu untuk mendirikan sholat. Jangan sampai terlambat untuk sholat. Dan pula membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman seorang muslim yang terkadang dilupakan pada saat ini. Maka senantiasa, walaupun aktivitas itu padat, salat, Al-Quran, zikir itu jangan berhenti. Dan yang ketiga, kuat akhlak. Arus zaman yang begitu dahsyatnya, jangan sampai kita jadi orang yang menghalalkan segala cara. Justru orang mukmin itu harus kuat. Tentu kuat fisik dan juga kuat ilmu, mentalnya, prinsip dan keteguhan dalam memegang teguh dari prinsip itu. Maka diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allahi minal mu'mini ad-dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada keduanya ada kebaikan. Artinya bagaimana orang yang kuat dari segi fisik, imannya, rohaninya, prinsipnya, mentalnya, maka dengan kesehatan itu dia lebih Allah cintai. Mukmin yang lebih akan hartanya juga, asal dia bersedekah, menunaikan kewajibannya, berzakat dan infak, maka itu lebih Allah cintai. Akan tetapi kalaulah yang banyak hartanya, dia tidak menunaikan kewajibannya, maka justru Allah menyukai orang yang berkecukupan, tapi dia senantiasa menunaikan kewajibannya. Karenanya pada intinya harta itu jangan juga menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban kita. Disitulah karena harta itu dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan keturunan kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan yang di sisi Allah lah itu yang berpahala besar. Maka senantiasa kita kuatkan diri kita dan keluarga kita di zaman ini agar senantiasa Allah kuatkan dan Allah cintai, sehingga kita menjadi orang yang tangguh di dalam arus zaman yang berada di akhirnya ini. Barakallahu walakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Hadirin ikhwatul iman, bagaimana derasnya informasi, maka kita senantiasa harus selektif memilih informasi. Dan bagaimana budaya saat ini, jangan kita senantiasa telan mentah-mentah. Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang-orang yang fasik, maka senantiasa fatabayyanu, yakni telitilah, cross check, periksa dulu. Jangan kita langsung share atau langsung membagikan, langsung disalin. Akan tetapi disaring dulu. Bagaimana informasi itu? Apakah itu benar atau itu salah? Dan kita senantiasa perbanyak doa. Dan Nabi merutinkan doa, yakni ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, sabit ala dinik, supaya kita dikuatkan, sabit qalbi ala dinik, pada agama, pada Islam ini. Dan juga ya musarrifal qulub, wahai yang senantiasa menyondongkan hati, isrif qulubana ala ta'atik, maka condongkanlah hati kami kepada ketaatan. Itulah yang senantiasa kita amalkan agar kita diteguhkan di dalam Islam ini, walaupun kuat, tentunya juga berkata benar, walaupun juga hanya sendirian, tetapi tetap senantiasa jujur, walau banyak orang itu berbuat curang. Dan jaga kehormatan, walaupun godaan itu sangat luas. Jagalah sifat malu dari kemungkaran, walaupun banyak orang itu tidak malu berbuat kejahatan. Maka inilah yang menjadikan kita muslim yang kuat di tengah arus akhir zaman ini. Semoga Allah kuatkan iman dan takwa kita, dan diberikan hidayah hingga kuat amalnya, dan terus nantiasa kita dibimbing, dijadikan kuat untuk di jalan yang lurus di dunia, hingga senantiasa nantinya juga di as-sirat atau dalam siratul mustaqim kita bisa melaluinya hingga sampai ke surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa afafa ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum.